Ini sampai salah klik aku deh. Ha. Mesti ini kan. Halo. Assalamualaikum Tribun Medan. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore Tribuners yang sudah nonton hari Rabu tanggal 23 bulan 3 ya kan deh, nggak terasa sebentar lagi ya, seminggu lagi udah habis bulan Maret lagi. Benar. Dan memasuki bulan Ramadan. Nah, Iya, jadi nggak apa sih terasa ya. persiapan kalian menuju bulan Ramadan nih Tribuners ya, kayaknya makin jauh kok tadi. Nah, jadi seperti biasa Tribuners, kami akan memberikan 3 berita terupdate, terpercaya, terhot, apalagi lah. Terupdate. Itu aja. Oh iya, Tadi udah seperti biasa lah ya kan. Jadi langsung aja mengenai apa nih pemberitaan yang pertama ini? tentang kebakaran kayaknya. Kebakaran ya. Iya, Jadi si Dewi Palapa Eka, 46 tahun yang merupakan pelaku pembakaran rumah sakit umum daerah Dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai berhasil diamankan oleh Satres Kriminal Polres Tanjung Balai ini Tribuners. Dewi diamankan di kediamannya yang berada di Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai saat dia balik ke rumahnya setelah dari pelarian. Ini kan kampungmu, Dek. Iya, Bang. Iya. Nggak tahu berita ini? Nggak tahu. Banyak nonton gosip pasti. Iya, dan kebanyakan nonton Indra Kents sih. Indra Kents ya, bosan Iya. loh dia Indra aja. Kents dan teman-teman. Iya, yang paling populer sekarang si Doni. Iya. Kayak Dan capek. ada juga yang lebih populer lagi tapi beritanya di akhir nanti. Di akhir ya kan, hampir sama lah. Iya, benar. Crazy Rich atau Crazy People? Crazy. Ya dua-duanya kurasa. Iya, oke. Jadi Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Eri Prasetyo mengatakan bahwa saat dilakukan pengamanan, Dewi Palapa Eka tidak melakukan perlawanan saat dijemput oleh petugas. Ada apa sih? Kita lihat langsung videonya dulu ya Tribuners ya. Check it out. Di rumah sakit sebelum wawancara kan harus ada di luar kamar. Kan masuk ada. Beli baru bisa buka lagi, beli baru bisa buka lagi nih gembok. Malam-malam datang ke rumah ke dalam, kejut. Ya Allah, takut. Coba tasnya. Reskrim Tanjung Balai mendapat informasi Dewi Eka Palapa yang terduga pelaku pembakaran sedang berada di rumah. Kemudian kita dengan perangkat lingkungan beserta anggota melakukan pengamanan. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit RSUD Tanjung Balai untuk dilakukan observasi awal dan benar diduga pelaku mengalami depresi atau gangguan jiwa. Malam itu juga pukul 20.30 kita bawa ke rumah sakit jiwa yang berada di Simalingkar, Medan. Motifnya sendiri, Komandan? Untuk motif belum bisa kita pastikan, namun apabila terduga pelaku ini, si Dewi Eka Palapa, keinginannya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan seperti protes lah dengan dirinya tidak dipenuhi keinginannya, sehingga dengan cara membakar. Hal ini juga pernah dilakukan ketika dia dulu pernah membakar mobil keluarga. Apakah sering dia melakukan yang sama, Komandan? Menurut keterangan kakaknya, keluarganya dia pernah 2 kali melakukan hal yang sama. Sekarang si pelaku dibawa mana, Komandan? Saat ini sedang diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Simalingkar. Nah, itu tadi sedikit videonya mengenai pembakaran ini. Ya tentang Dewi Palapa Kayaknya ya namanya. awal mula pemicunya itu adalah depresi. Iya, kayaknya iya depresi. Depresi ini buat ngeri loh, Dek. Sama kayak yang ingat tahu yang berita yang viral juga nih, ibu menggorok 3 Iya, karena dia anaknya katanya sakit, ya. Depresi juga. Kan katanya anaknya sakit itu ya. Iya. Dia takut nanti anak kalau dia meninggal dunia, anaknya tuh takut Kayaknya dibentak-bentak si ibu gitu ini ya. korban broken home. Oh, mungkin. Nah, jadi dia nggak pengen lah mungkin. Katanya sih juga kalau misalnya aku baca dari komentar netizen itu ya kan, Dek.
ada yang nge-support ibu itu dari sisi ibu itu, seorang ibu ya kan. Sama kayak kita, mungkin gara-gara kita udah punya anak juga, kita Ya udah bagus mati aja gitu, matiin anaknya gitu. bukan maksudnya. Jadi apa? Kita nggak bisa menyalurkan emosi kita, mana tahu suami kita tuh mungkin nggak bisa mendengarkan kita, masalah kita ya kan, mau taunya yang enak-enaknya aja ya kan. Mungkin dari segi situ, padahal ibu tuh MUA loh. Oh gitu. Padahal MUA. Iya. Cuma kita nggak tahu isi hatinya ya kan. Tapi ini depresinya agak beda nih. Kayaknya dia langsung bakar-bakar. Ini ada Bang Alif ini. Kita langsung tanya sama Bang Alif aja. Halo, selamat sore Bang Alif. Halo, selamat sore Kak. Oke, Bang Alif. Sehat ya Bang Alif? Alhamdulillah Kak sehat Kak. Di masa COVID ini pakai masker kita. Iya. Abang nyinggung kami ya kan. Iya, karena kami pakai masker ya. Bang ini Bang ada mengenai pemberitaan di Tanjung Balai ini Bang. Kira-kira ini Bang apa sih yang kalau kata orang itu tadi ada yang keinginan yang tidak terpenuhi. Boleh tahu Bang apa yang keinginan tidak terpenuhi dari si pelaku ini makanya membakar rumah sakit ya Bang? Silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Tari, terima kasih Kak Lani. Pertama kali kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa minggu lalu, di mana tepatnya tanggal 15 Maret 2022, di mana saat itu kejadiannya di Poli Kandungan Rumah Sakit Tanjung Balai. Di situ pelaku datang sendirian menemui dokter untuk meminta hamil anak kembar 3. Namun yang dipertanyakan dokter, si pelaku tersebut merupakan berstatus lajang atau gadis, Kak, tidak memiliki suami. Nah, akibat hal tersebut, Rumah Sakit Tanjung Balai tidak menyediakan adanya bayi tabung, sehingga tidak memenuhi lah permintaan dari si pelaku, sehingga pelaku dengan nekat melakukan pembakaran di Poli Kandungan RSUD Tanjung Balai, Kak. Diketahui sebelum-sebelumnya juga si pelaku sudah 3 kali datang ke rumah sakit tersebut dengan permintaan yang sama. Namun saat itu pelaku sudah sempat melakukan pengancaman dengan membawa sajam dan menerobos antrian masuk dari pasien-pasien, Kak. Saya kira seperti itu, Kak. Oh begitu, Bang. Katanya dia pernah ditangkap juga ya sama pengawal Raja Salman saat berada di Bali. Itu benar nggak, Bang? Ya, benar, Kak. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim. Dia mengatakan saat itu si Dewi Palapa ini datang ke Bali untuk bekerja. Namun mendengar hal Raja Salman mengunjungi Bali pada tahun 2017, si Dewi Palapa ini sudah menyiapkan sebanyak 500 lembar puisi yang akan diberikannya kepada Raja Salman, Kak. Oh begitu. Berarti dia mau memberikan puisi itu untuk Raja Salman gitu ya, Bang ya? Iya, Kak, benar, Kak. Oh benar. Oke Bang. Kira-kira sebelum membakar rumah sakit, dia juga sempat melakukan pembakaran mobil milik keluarganya, benar ya Bang? Iya, Kak, pelaku sudah sempat melakukan pembakaran mobil milik keluarganya. Dengan motif apa tadi ya, saya Pak? sempat konfirmasi juga, Kak, kepada Kasat Reskrim. Waktu dalam pelarian, si pelaku ini kan pelarinya ke Medan. Di Medan dia juga melakukan keributan, Kak, di puskesmas, salah satu puskesmas di kota Medan. Hal yang sama juga dimintanya, namun tidak sampai terjadi pembakaran, Kak. Oh begitu. Jadi Bang, apa tanggapan keluarganya, Bang? Apakah gimana, Bang? Apakah emang dia udah lama depresi ini atau gimana? Ya, Kak, berdasarkan keterangan dari keluarga, memang sudah lama si Dewi Palapa ini mengalami gangguan depresi, sehingga hal yang serupa terjadi sebanyak 2 kali, Kak, di mana kejadian tersebut pada tahun 2017 yang pada Raja Salman, kemudian tahun 2018 atau 2019 kemarin, Kak, dibakarnya mobil, Kak. Oke, dengan motifnya yang mungkin yang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap membakar ya kan Bang ya? Iya, Kak, benar, Kak. Sekarang dia berada di mana, Bang? Posisinya. Saat ini pelaku sudah diamankan untuk dilakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa di Simalingkar, Kak, Kota Medan. Sebelumnya juga sudah dilakukan observasi di Rumah Sakit Tanjung Balai dan hasilnya Dewi Palapa mengalami depresi, Kak. Oke, Bang. Kira-kira Bang si tersangka ini itu maksudnya dengan kehidupan sosialnya itu macam mana tetangganya, Bang? Apakah dia mungkin wajar-wajar aja ya kan atau gimana, Bang? Ya, Kak, berdasarkan dari keterangan Kas tadi sudah berkoordinasi dengan kepala lingkungan di lokasi di rumahnya, dia sering tidak keluar rumah, Kak, gitu. Namun Dewi Palapa ini sering keluar dengan sendirinya, Kak. Seperti yang semalam itu dia ke rumah sakit Tanjung Balai, Kak, gitu, Kak.
Berarti tanpa diawasi dengan keluarganya gitu ya, Bang ya? Iya Kak. Oke, oke. Jadi Bang, Berarti, Dewi Palapa ini kesehariannya ngapain Bang? Dia apakah dia bekerja atau dia gimana Bang? Dari informasi yang saya dapat Kak kemarin, waktu dia bakar rumah sakit itu, ada salah satu tetangganya yang kenal. Dibilangnya dia sebelumnya bekerja di salah satu bank Kak. Namun karena dia mengalami depresi, sehingga dia dikeluarkan atau dipecat gitu Kak. Oh, jadi sebenarnya dia tuh mungkin Mm-mm. awalnya normal seperti Iya, benar. orang pada umumnya ya kan Bang ya. Ya mungkin Tapi karena ada sebab depresi ya. langsung ban bakar-bakar aja. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Balai Bang setelah mendapati hal seperti ini Bang? Saat ini masih melakukan observasi Kak, dan menunggu hasil dari rumah sakit jiwa yang berada di Simalingkar Kak. Oke, berarti ada tes kejiwaan juga ya Bang ya? Ada Kak. Oke. Terus Bang, yang kerusakan yang ini alami yang di RSUD itu apa Bang? Apa aja Apa yang yang dibakar dibakar? Bang? Yang dibakar di RSUD itu Kak, tempat cuci tangan atau wastafel Kak, di mana dilakukannya pembakaran tersebut dengan menggunakan bensin. Dia pura-pura cuci tangan, kemudian dibakarnya. Yang terbakar di situ ada berkas-berkas pasien, kemudian lemari dan juga meja Kak. Wow. Yang estimasi kerugian 1 juta rupiah. Oke, kalau yang untuk yang kebakaran mobil tetangga kemarin Bang? Iya, gimana Bang kelanjutannya Bang? Karena milik keluarga Kak, tidak ada laporan Kak. Oh gitu. begitu. Tapi meresahkan juga lah kayak gitu ya Bang ya jatuhnya ya Bang ya. Oke, Oke, makasih Bang. untuk informasinya Bang Alif. Selamat Jangan sore. depresi juga ya Bang. Selamat sore Bang Ali. Iya, sorry, Selamat Bang. sore Kak Tari, selamat sore Kak Lani, selamat sore Medan. Tuh deh. Awal mula dari apa yang kita lakukan tuh depresi deh. Tapi sebelumnya dia bekerja di Bang, salah satu bank. Iya, Berarti kan seperti Ibu Lani dong kerja di bank dulu ya. iya. Mungkin ya juga ya kan. Iya. Aku nggak tahu ke depannya Makanya- depresi juga kan takutnya ya kan. Ngeri juga ya kan. Makanya Ibu kemarin resign gara-gara Depresi mungkin, iya. Oh. Pengen jadi presiden rupanya nggak bisa. Oh gitu. Jadi Depresi, presiden di aku rumah lah resign. ya. Iya. Terakhir aku resign. Mungkin Oh, mungkin gitu. ada terbaik kan. Jumpa di Tribun benar. Medan mungkin jalan hidup nggak ada yang tahu. Lebih terkenal Ibu di Tribun Iya. Medan Cuman ya. dia masak bakar wastafel, mencoba lah. Iya juga. Itu kan sumber air, masa dibakar. Tapi ya, Dek? Kak banyak juga yang Mungkin kena dia pala berkas-berkas gara-gara pasien. asik kalau suruh masuk cuci tangan pala Oh dibakar terus ya kan. benar. Tapi kan dia posisinya lajang, tapi dia pengen punya anak kembar 3 katanya. Itu laki-laki perempuan. Siapa? Si Dewi itu perempuan. Perempuan. Oh Ha-ha, iya. Dewi Palapa Eka Biasa. namanya. Kurasa dia kurang jalan-jalan, kurang healing, kurasa jadi kayak gitu ya. kan. Jadinya hilang ya. Hilang jadinya Iya. gimana lah ya kan. Tapi ngeri-ngeri juga loh di akun. Entah lagi tidur awak dibakar juga Ya gara-gara Allah, emosi. ngeri aku. Karena kan ngeri loh deh. Iya, Dia Bang. sistem bakar aja soalnya. Mungkin lagi nih, ini yang sih gosipin aku ini Iya. Mama 2 ini katanya. Bakar gitu. katanya. Iya, bakar. Kalau Ibu Susi tenggelamkan ya kan. Tenggelamkan. Kalau dia bakar katanya gitu. Oh ngeri kali deh, ngeri aku pokoknya. Iya, Kan memang- hati-hati lah pokoknya. Iya memang ya agak gimana juga lah ya. Kan namanya kalau udah depresi itu deh Namanya- Namanya depresi makan ya. Mungkin kan? ada bisikan-bisikan kali ya di Iya. telinganya itu Iya. ya. Daripada didiamkan gitu bagus dibakar mungkin gitu Oh, kan. gitu mengurangi mobilitas supaya orang bisa lalu lalang dibakar mungkin. Oh begitu. Emang Tapi kalau misalnya yang dibakar macam mobil apa gitu kayaknya sayang loh ya kan. Terus mobil tetangga ya? Punya saudara ya? Saudara Rupanya miliknya. cuma mobil satu-satunya pula ya kan dipakai kemana-mana ya kan. Ya Allah. Mungkin ya diganti lah sama keluarganya si aku rasa. Dewi Palapa ini kan. Iya. Tapi yang kok sampai ke Raja Salman pula tadi itu. Iya, dia mau ngasih puisi sama Raja Salman. Oh iya. Iya. Tapi kan Raja Salman nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kan dia kan kerja di bank dulu. Iya. Mungkin dia jago bahasa Inggris kali. Oh kurasa. Tapi kan Raja Salman pakai bahasa Arab deh. Kan ada translate-nya Oh mungkin. iya. Gimana sih Ibu? Iya. Ya kan? Mungkin di situ dia mau bagi-bagi bukan puisi. Bagi-bagi produk-produk banknya gitu. Oh, betul Iya. juga. Atau Langsung isi saldo dapat ini. Kurasain Iya. lagi heboh-heboh sekarang bank itu sekarang loh. oh, iya Itu, yang lagi mungkin, viral tuh ya. mungkin bagi-bagi itu dia deh. Mungkin Mungkin ada juga. target dari banknya jadi dia disuruh kayak Iya. gitu. Tapi ini 500 lembar berisi puisi. Banyak juga ya. Berarti Kurang. dia jago. Mungkin dia itu pengen jadi penulis kali. Kurasa. Atau mungkin 500 lembar itu isinya satu puisi. Oh gitu. Ini Copy satu paste. lembar. Enggak, ini Oh. satu lembar.
Saya. Iya, di sini 1 lembar, sana pulau gitu. Oh gitu. Beda-beda mungkin, jadi habis-habisin apal. Jangan-jangan kemarin, tapi kan lumayan kan. Heeh. Dia jadi banyak beli kertas kosong kan, Dek, I- untuk buat itu kan. Enggak, tapi ini oh iya. Produk Iya, yang laptop. tukang jual kertasnya kan jadi laku juga Iya, kan. benar. Positif aja lah kita ya kan. Betul. Ya udahlah, itulah ya kan tentang yang depresi ini ya kan. Semoga dia nggak depresi lagi. Tolonglah. Kalau mau bakar itu yang koruptor itu, jangan yang bakar-bakar yang kayak Betul. gini ya kan. Tapi kan kasihan juga yang orang yang di rumah sakit kan. Iya. Jadi terganggu. Apalagi yang terbakar itu berkas-berkas pasien. Takutnya terbakar itu macam obat-obat. Iya. Takutnya macam kemarin kan salah kasih obat. Iya, itu tukar. Takutnya seperti itu. Atau jangan sampai yang terbakar berkas administrasi deh, keuangan pula. Iya, itu lunas jangan semuanya. sampai. Jangan sampai nanti kena audit dia kan. Nggak Iya. ada. Tapi Kak, lunas semuanya kan? Iya. Pasien. Jangan nanti rumah sakitnya di audit udah dibakar sama si Polan ya kan. Iya, katanya gitu. Alasan ya kan? Iya, alasan biasa lah, masalah klasik. Iya, kami Ya udah udahlah. ngerti lah tentang Ya itu. udahlah, ini berita apa nih, JS? Tentang ditahan-tahan lagi. Apa nih 33 warga Medan Coba Tembung? nggak jelaskan, karena kan daerah kakak ini. Oke, makasih sebagai preman di daerah sana. Iya, coba Jadi dijelaskan. warga Medan Tembung tertunduk lemas usai ditahan polisi. Kenapa ini? JS ditangkap Polsek Percut Setuan usai membawa onar saat keadaan mabuk dan dalam sebuah minimarket di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Setuan, Medan, katanya. Jadi Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, Ibtu Bambang Nurmiono mengatakan JS ditangkap usai melakukan pelemparan terhadap pegawai toko. Terus Bambang mengatakan pelaku saat itu dalam kondisi mabuk. Dia marah kepada petugas toko karena masalah parkir kendaraan. Masalah sepelenya ya kan. Iya. Ini depresi juga kayaknya ini deh. Enggak, karena keadaan mabuk. Oh, kan? mabuk juga iya kan. Mabuk air putih mungkin. Mungkin udah kekenyangan kali minum air putih. Kurasa yang ini deh, yang apa tuh namanya isi ulang, bukan yang Oh. bermerek. Kalau yang bermerek pasti nggak Kak, mabuk. kita juga minum itu loh. Oh, iya. Tapi kan nggak mabuk kan? Betul. Jadi pelaku yang tidak menerima kemudian berang dan marah kepada petugas toko. Dia ngejar dan melempar mancis kepada petugas. Mungkin dia butuh mau ngasih apa untuk rokok, Pak. Nih, Iya, lemparnya benar. mancis. Jadi Bambang mengatakan bahwa pelaku juga pernah terlibat kasus penganiayaan pada tahun 2019 lalu yang dilaporkan ke Polsek Percut Setuan. Jadi JS juga sempat tertangkap kamera CCTV sedang cekcok dengan petugas minimarket pada Jumat 18 bulan 3 2002 kemarin. Oke, kita langsung aja Kak lihat video. Langsung aja videonya ya kan. Baik, perlu saya jelaskan di sini terkait viral yang ada di Instagram tentang pelemparan pegawai toko yang ada di Jalan DC. Sudah kita amankan, kemudian sudah kita periksa saksi-saksi yang ada. Lanjut, ternyata diduga tersangka sebelum setahun yang lalu sudah pernah melakukan tindak pidana di Polsek Persatuan. Kita buka kembali LP ini, ternyata memang benar, dan kita adakan penyelidikan lebih lanjut tentang terkait masalah yang dialami di Percut Setuan. Motifnya sendiri kok? Motif yang di IG itu adalah karena dia dalam kondisi mabuk, pulang dari kedai tua, sehingga hanya selisih paham aja tentang parkir sepeda motor. Langsung pegawai itu masuk ke dalam tokonya, sehingga dia mengejar pegawai tersebut ke dalam toko. Pak, sebelumnya dia di sini dalam kasus apa, Pak? Ya, sebelumnya saya jelaskan di sini dia terlibat dalam kasus penganiayaan di Percut Setuan. Makanya nanti kita akan dilanjuti LP-nya tersebut. Oke, Pak. Udah. Itu ya? Iya, Pak. Iya kan? Itu kan? Iya, Pak. Itu kau kan? Berarti nggak salah kan ini kan? Iya. Siapa nih? Nah, itu dia Kak. Tentang
yang mabuk tadi kayak melakukan keributan ya. Melakukan Salah satu- keributan, salah satu keributan di minimarket ini. Langsung aja kita ke Bang Anugrah ya. Selamat sore Bang Anugrah. Lu mana fotonya? Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Iya, sehat Bang Dan Anugrah. Kak, aku pikir tadi Babe Alhamdulillah. Cadita. Sehat. Oke Bang, mengenai preman di ini Bang, warga Tembung ini Bang, gimana kronologinya Bang sehingga dia bisa ditahan sama kepolisian Bang? Silakan untuk laporannya Bang. Nah, jadi kejadiannya itu terjadi di hari Jumat minggu lalu ya Kak. Itu JL atau Joni Situngkir itu alias Jope 33 tahun itu merupakan warga Jalan Ambai, Kecamatan Medan Tembung. Nah, pada saat itu dia sedang membuat keonaran di salah satu minimarket yang juga menyediakan toko handphone begitu. Jadi menurut dari penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Setuan, di Percik Setuan maksudnya, dia mendatangin tempat itu lalu membuat onar dengan melakukan atau berdebat mulut awalnya kepada salah satu petugas perempuan saat itu hanya karena hal sepele yaitu masalah parkir begitu. Jadi dia tidak terima ketika pelaku diingatkan masalah parkir. Kemudian karena dia tidak terima, dia yang awalnya ingin pergi kemudian masuk dan berlari begitu, berlari untuk mengejar perempuan atau salah satu dari petugas toko yang sedang bekerja di sana. Kemudian dia marah-marah begitu, marah-marah dan melemparkan mancis. Juga terlihat di dalam rekaman CCTV dia sempat mendorong begitu, mendorong salah satu petugas perempuan di sana. Nah, namun tidak hanya kepada satu orang itu, wanita yang ada di sana, juga dia sempat memukul dan melempar mancis begitu. Dia juga, JS ini memang diketahui sudah beberapa kali seperti yang disebutkan tadi oleh Bambang, dia sudah beberapa kali terkena kasus keributan begitu. Dan lokasinya di tempat toko handphone atau minimarket yang sebelumnya dia melakukan keributan juga begitu. Jadi Bambang ini pada saat itu diketahui bersama rekannya itu sedang selesai mabuk gitu dari Kedai Tuak, kemudian dia datangi toko tersebut, kemudian terjadi keributan begitu Kalani dan Katari. Oh begitu. Apakah sempat ada pemukulan Bang kepada pegawai tokonya Bang? Nah, menurut dari Kanireskrim tadi memang ada pemukulan, penamparan terhadap salah satu di sana pegawai yang sempat ribut dengan pelaku. Dia mencaci, juga mengancam, lalu melempar mancis, dan awalnya itu terjadi penamparan juga. Pelaku sempat menampar salah satu penjaga toko yang ada di sana, sampai akhirnya dia itu sebenarnya kalau kita lihat dari rekaman CCTV itu dia terlihat arogan sekali begitu, karena dia kondisinya memang mabuk. Namun dia ketika sudah dilerai juga dia tidak mau untuk kembali, karena dia sepertinya ada unsur sakit hati, karena pada tahun sebelumnya juga dia pernah bersoal dengan salah satu istri dari pemilik toko yang ada di sana begitu. Oke Bang, kira-kira dia kan penjaga parkir Bang, emang ada izin dia untuk ini parkir di situ? Soalnya kan beberapa memang daerah situ sih memang kayaknya parkir liar itu sering terjadi ya kan Bang ya? Nah, kalian ini sebenarnya dia bukan penjaga petugas parkir, namun dia datang ke situ hanya untuk berbelanja begitu atau untuk bertanya-tanya. Belum diketahui mengapa dia datang ke situ, tapi yang pasti ketika dia datang kemudian dia ingin pulang, dan ketika diingatkan oleh salah satu petugas penjaga di sana soal parkir kendaraan, dia marah dan malah menabrak kendaraan dari salah satu penjaga toko. Nah, sejak itu dia kemudian berlari masuk dan mengejar perempuan yang mengingatkan dia soal parkir tadi begitu. Kemudian dia marah-marah, dan itu dia juga melakukan pelemparan mancis dan menampar salah satu pekerja yang ada di sana begitu. Jadi di sana itu ada beberapa pekerja yang sebenarnya terlibat cekcok dengan dia.
Namun orang-orang di sana memang mengetahui kalau dia itu tipikalnya orang yang seperti itu karena sudah Temperamen, 2 kali dia melakukan hal yang sama di sana begitu. Oh begitu. Apakah emang dia emang sering ke situ? Emang orang-orang situ kenal sama dia atau gimana, Bang? Ya, beberapa orang kenal dengan dia karena pada tahun sebelumnya dia juga sempat ribut dengan salah satu orang yang bekerja di sana begitu, salah satu pemilik, namun dengan istrinya begitu. Dia memang sering beberapa kali melintas di daerah itu, begitu Kak Tarik. Oke, itu tapi terlihat di CCTV itu Bang ada 2 orang. 2 orang ya sepertinya ya Bang ya. Satu temannya atau satu yang meleraikan itu Bang? Iya, saat dia sebenarnya bersama rekannya pada saat itu sedang selesai minum tua, satu rekannya tapi tidak ikut terlibat cekcok dan berusaha melerai begitu. Hanya Joni ini yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat keonaran di sana pada saat itu. Namun ketika dia sudah ditahan, dia juga sepertinya menyesali dan dia juga mengatakan kalau orang yang ada di dalam rekaman CCTV itu adalah dirinya begitu. Oke Bang. Begitu melakukan tindakan itu si korban langsung visum atau memang langsung ditangkap atau gimana? Dilakukan penjemputan ke rumahnya dulu Bang? Nah, pada usai kejadian memang korban langsung membuat laporan ke Polsek Pertusetuan dan pada esok harinya itu memang pelaku langsung ditangkap karena memang sudah ada 2 laporan yang sama terhadap pelaku dan langsung dijemput di rumahnya dan dibawa ke Polsek Pertusetuan dan mungkin proses dari kasus ini akan berlanjut begitu Kak. Berarti posisinya sekarang lagi gimana nih Bang? Iya Bang. Posisinya dia masih menjadi terduga tapi dengan setelah adanya alat bukti baik itu saksi, keterangan saksi dan CCTV, mungkin saat ini dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pembuatan onar tersebut karena juga kasus yang semalam yang laporan yang kemarin juga akan kembali dinaikkan, diusut kembali karena dia sudah melakukan tindakan yang sama dalam kurun waktu satu tahun begitu. Apa sebelumnya ini Bang si pelaku ini merupakan residivis atau gimana Bang? Tidak residivis, hanya saja dia memang sudah ada laporan sebelumnya kalau dia melakukan pengancaman juga kasus yang sama, pengancaman dan pembuatan onar begitu Kak. Namun pada saat itu kasusnya belum ditahan, dia pada saat itu belum ditahan oleh pihak kepolisian. Namun karena sudah ada laporan ini, pihak kepolisian langsung melakukan penahanan terhadap Joni. Begitu. Oh begitu Bang, apakah dia ada merusak di toko itu atau gimana Bang? Untuk pengerusakan tidak ada, cuman dia hanya melempar mancis, membuat keonaran dan melakukan pengancaman terhadap karyawan-karyawan yang di sana, salah satunya perempuan yang sempat didorong begitu oleh Joni sendiri. Karena dia pada saat itu memang kondisinya mabuk dan sering membuat keonaran dan dia terlihat juga memukul dan menunjuk-nunjuk beberapa karyawan yang ada di sana begitu. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Anugrah. Sehat selalu Bang. Sama-sama Kak. Iya, oke. Nah itu Dek, mabuk katanya Dek. Iya itulah, mabuk ini kan membahayakan Udah juga tadi depresi nih mabuk, cocoknya digabungin biar sama-sama satu dibakar atau Iya dilempar. benar, yang satu tukang mukul-mukul, satu tapi dia dibakar. Nggak kau lihat tadi emosionalnya itu ngeri kali. Iya kan, apalagi sama pegawai toko sempat kata ditampar ya. Cuma istri di rumah Dek. Makanya mungkin istrinya juga dipukuli sering sama dia kali. Tapi diem aja ya kan. Iya. Ngeri lah. Ya udahlah, kita akhiri lah tentang berita-berita yang sangat menyeramkan ini ya. Yang satu tentang bakar membakar ya. Yang kedua tentang Lempar dan tampar-tamparan. Benar. Dua-dua kayaknya ya frontal. Iya, Makanya cocok benar. digabungin jadi satu. Yang satu depresi, yang satu dalam keadaan mabuk. Ya kan? Masalahnya orang yang dirugikan ya kan, ibaratnya orang kerja ya kan. Iya benar. Mimpi apa semalam, memang yang namanya tanggal apa sih itu nggak ada di kalender. Iya benar. Ya udahlah, kita lanjutkan mengenai pemberitaan tentang ketiga. crazy juga. Crazy people. Enggak, crazy rich. Crazy rich ya. Tapi iya. sebenarnya yang
kalau menurut aku yang mengeluarkan kata-kata crazy rich itu sebenarnya bukan mereka sendiri sih. Ya mereka sendiri lah yang bilang dirinya sebenarnya netizen ini deh yang mencuatkan crazy rich ini. Oh karena mereka banyak uang mungkin jadi karena crazy mereka rich. Suka bagi-bagi uang. Mungkin. Berarti kalau aku suka bagi-bagi uang aku dibilang crazy rich. Enggak lah, crazy people kau. Oh betul juga. Iya. Udah habis bagi-bagi sama uang ke orang, besok nggak punya uang lagi. Habis tapi gila, kan? tapi yang kau bagi-bagikan uang itu nanti kalau misalnya kau suatu saat dilaporkan sama kepolisian, orang tuh diminta lagi duitnya. Kenapa? Iya kalau misalnya kau kayak tapi oh iya. Tapi kan maaf ya, itu uang. Kalau aku kan bagi ini kok mereka 1 juta, 2 juta. Kalau aku 1.000, 2.000 gitu. 1.000, 2.000. Iya. Karena mau ngasih 1.000k, 2.000k itu nggak mampu ya kan. Betul. Ya udahlah. Kita bahaslah tentang Crazy Rich Malang. Oh iya. Jadi kakak tahu siapa Crazy Rich Malang? Tahu lah. Siapa? Aku kan mengikuti perkembangan ini Siapa kehidupan sih? yang nggak penting wah. Coba tebak deh siapa? Tahu lah. Yang punya apa dia? Dia punya ini pesawat. Jet pribadi ya kan? Tapi ternyata bukan pesawat jet punya dia. Oh gitu. Terus dia katanya punya banyak apa sih? Bus ya? Bus. Terus dia juga punya kayak ini kan MS kecantikan. Oh ya, skincare ya kan? Salah satu skincare. Nona glowing. Iya, yang terkenal di jagat raya ini ya kan. Aku aja pakai. Kau pakai? Pakai. Nanti kena mukamu. Nanti diminta balik krimnya. Kulitmu diambil. Ya Allah, ngeri. Jadi setelah jadi perbincangan, Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan istri Sandi Purnamasari akhirnya buka suara soal kepemilikan jet pribadi. Wow, kenapa takut? Tapi sebenarnya kalau itu ada postingannya mereka dulu yang sempat viralnya itu nggak nyangka setelah berumur segini kami sudah punya jet pribadi ya kan. Padahal itu mereka mengungkapkan seperti itu. Ternyata kita baca dulu. Oh iya. Jadi Gilang dan sang istri Sandi Purnamasari disindir berbagai pihak karena kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Jadi sekarang deh ya, kalau misalnya kaya diam-diam aja. Karena dirjen pajak semua lagi keliling, mantau. Iya bener, udah bayar pajak belum gitu kan? Sanggup nggak kau bayar pajaknya? Betul. Gitu ya kan? Jadi kita ya bagus kayak siapa ya? Kak mungkin orang ini belum ngisi SPT kali. Kayak pengusaha-pengusaha lainnya kayaknya lebih bagus orang tuh diam ya kan daripada iya, bener. Dibongkar usahanya ngeri. Kak, tapi Kak, emang yang benar-benar kaya itu atau benar-benar crazy rich itu pengusaha yang benar kaya nomor 1 di Indonesia aja nggak pernah pamer-pamer, malah mereka kemana-mana pakai celana pendek. Bob Sadino? Bukan loh, yang siapa? pemilik tol itu. Siapa? Duh, yang kemarin aku kirim kakak lagi viral, dia makan di warteg. Nanti ini Yang pakai pencitraan selalu enggak lah, dia emang makan aja dia sama makan siang dia sama pekerja-pekerja di jalan tol itu. Jadi bahkan nih kayak belum lama ini keduanya mengaku telah membeli jet pribadi seharga 270 miliar. Duit nggak itu dek? Duit lah ya. Belum sampai triliun kok. Bukan sampai triliun ya. Namun seiring berjalannya waktu, Gilang dan Sandi mulai dicurigai berbohong soal kabar membeli jet pribadi senilai 270 miliar. Kayaknya yang di roasting di Indosiar itu sama si Kiki itu jadi satu-satu kena jadinya ya kan. Bener, kayak bener ya memang. Jadi dugaan itu muncul setelah beredar kabar soal stiker J99 Corp dan logo MS Glow sudah tidak ada lagi di badan pesawat mewah itu kan. Tuh kan. Ada aku tengok juga helikopter di situ ada pernah aku lihat. Oh gitu. J99-nya. Oh iya, helikopter gini. Iya, ada juga itu. Jadi kan mengenai hal ini pihak Juragan 99 dan Sandi Purnamasari menanggapi soal kepemilikan jet pribadinya. Kak, aku rasa ini sengaja bilang bukan pemiliknya. Jadi takut nanti di ini makin jauh ya dicari iya, ini kan. Bagus dibilang aja tuh sewa. Iya kan? Kemarin juga sebagai netizen aku juga mengikutin gimana responnya Mbak Sandi ini ketika dikomentari sama komentar pedas sama salah satu netizennya juga. Tapi mereka baru-baru ini yang ke Paris bukannya? Iya, ke Paris. Itu si apa? Sandi juga. Yang ke Paris, yang sama si Maharani Kemala kan? Sama itu. Fashion Week ya? Paris Fashion Week. Nah, jadi kan menurut kuasa hukum Gilang dan Sandi, Arman Hanis, jet pribadi tersebut bukanlah milik kliennya, melainkan hanya pinjaman lantaran ada kontrak kerjasama. Oh begitu. Lalu berarti endorse. Lalu kenapa dicabut ya stikernya kalau gitu?
Berarti kan emang bukan punya dia, makanya dicabut. Oh gitu ya. Namanya jasa Kenapa sewa. sekarang baru dicabut? Kenapa nggak Makanya kemarin? kalau misal aku minjemin misalnya kereta sama kakak, kakak pasang stiker muka kakak depan. Ya kalau udah selesai kontrak aku cabut lah. Aku kasih lagi muka orang lain. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kan deh, atas hal itu Arman menuturkan bahwa kerjasama dalam penggunaan jet pribadi tersebut sudah berakhir. Mungkin sekarang orang ini pakai roket. Oh bukan. Roket J99. Ya kan, Dek? Makin keren ya. Makin keren, makin ke angkasa. Terbang. Atau kak pakai nuklir. Jangan Kenapa? yang itu kali. Oh iya. Jadi Gilang dan Sandi dipastikan tidak lagi menggunakan jet pribadinya itu. Kak, tapi dia foto-foto di jet itu kayak keren kali. Aku aja pengen gitu kan. Gak usah lah duduk situ, tengok aja pun nggak apa-apa lah ya kan. Nengok dari deket, oh kayak gini jet. Pakai koper yang dinaikin si Indra Kents yang Iya jalan kan? sendiri naik Juragan 99. Iya. Entah itu semua Kok Endro sih? Apa sih salah si Endro, Dek? Kenapa kau bahas dia? Gara-gara tadi kita baru ngebully Endro. Endorse deh. Nah, jadi masalah jet pribadi terdaftar atau tidak, Arman enggan menanggapi terlalu jauh ini. Jadi sebelumnya sempat viral di media sosial, Juragan 99 itu mengaku sudah membeli private jet seharga 270 miliar. Jadi hal itu diutarakan di depan salah satu influencer sekaligus pencinta otomotif, Fitra Eri Purwotomo. Sayangnya nih Dek, banyak pihak yang menyaksikan pengakuannya itu dan menyebut keduanya berbohong sebagai orang kaya. Iya, dulu kak, dia orang ini pernah kan istrinya itu bagi-bagiin makanan pakai mobil mobil apa gitu, mobil yang mewah Ferrari ya. Terus gantungin kerupuk itu di spion mobil gitu kan. Oh iya, aku nggak ngikutin dulunya. Aku kan nengok dari dulu, aku nengok orang ini kan. Pokoknya setelah yang kemarin pernah ada Arif Muhammad yang bagi uang itu, orang Iko-ikoyan? Iya, jadi mereka ini banyak yang jadi bermunculan yang crazy di sini. Mereka ikut-ikutan bagi-bagiin uang juga. Pencitraan jatuhnya. Iya, kan Fitra Eri sama apa ini? Siapa Arif Muhammad kan memang mereka sering ngapain mobil gitu kan. Terus orang ini juga banyak mobilnya katanya ya. Oh gitu. Namanya Crazy Rich kok. Oh betul juga, Crazy Rich Malang ya. Jadi bahkan di atas deh. Iya. Bahkan banyak yang mencari tahu sejumlah kejanggalan yang ada di pesawat itu. Mungkin orang mulai menghitung jumlah tempat duduk berasa. Mencari kejanggalan ya kan. Iya. Orang ini kan cuma berapa keluarga, masa iya, ini bisa 20 belakangnya kursi Heeh. mungkin gitu ya kan. Ke atas lagi deh cepat kali Iya, diturunkan. benar. Oh, ya belum ya? Termasuk ada kejanggalan dari nomor platnya. Jika memang benar pesawat itu dibelinya, maka platnya pesawat itu PK bukan N. Kenapa? Maksudnya PK apa? Mungkin kayak kita kan BK depannya. Karena gitu. PK adalah plat pesawat. Oh, Karena punya Indonesia. karena PK itu ada kepemilikan Indonesia, sedangkan N adalah Amerika. Mungkin belinya dari Amerika. Ngeri kali loh Benar. netizen ini sebagai mata-mata deh, cepet deh. Iya benar. Jadi ada juga Twitter menyebutkan private jet Juragan 99 adalah nama Kaji Edan. Wow, siapa itu KJ Edan? Kayaknya harus kita Namun iya. telusuri. Sedangkan dia yang benar-benar kaya aja nggak mau ini kan, Iya. go public. Tapi si Kak Jayden telah mengklarifikasi isu tersebut sebagai hal yang tidak benar nih Tribuners. Jadi Kak Jayden yang bernama asli Oni Hendro Adiaksono ini melalui video yang diunggah di akun Instagram Kaji Edan mengatakan yang disebutkan di medsos itu sebagai menurutnya fitnah. Oh, gitu. Karena dirinya tidak mengenal orang yang namanya Gilang. Wow, tapi nggak mungkin lah dia nggak kenal namanya Gilang ya kan? Mungkin dia kenal namanya Gilang. Kenalnya dari Instagram kali ya. Gilang Niji. Itu Giring. Oh iya salah. Apa jauh kali ya Gilang ke Mimpi ini? kan ya? adalah kunci deh. Coba aku cari dulu Kaji Edan itu siapa sih, Kaji jadinya Edan. jadi Memang- kepo deh. Dan setelah ini kira-kira siapa lagi sih yang bakal bakal dicari Crazy Rich selanjutnya nih? Wow, yang Kaji Edan itu yang punya. Sedangkan orangnya aja sederhana banget loh. Ah ya betul. Iya nih, lihat nih. Orangnya sederhana, nggak ada pamer apa segala macam glowing ini gitu, nggak ada. Iya kan? Biasa-biasa kali kan? Betul. Iya kan? Emang gitu ya. Kalau yang orang kaya dari lahir itu ya biasa-biasa aja. Mungkin orang yang baru-baru kaya yang agak-agak gimana. Bener. Memang ya begitulah. Jadi kalian kalau kaya-kaya nggak usah kalian tambah-tambahin. Iya, jangan kali. ditunjukin, nanti diusut loh, ya Langsung kan? cepet nih. Sekarang gercep ya kan. Iya, apalagi belum bayar pajak, pasti dicari. Bagus kalau loh. kaya makan di warteg aja deh. Betul, kayak yang pemilik tol itu. Jadi nggak kayak gini kejadiannya ya. Lihat nih anaknya sederhana ya kan, pakai ini jilbab apa segala Iya, macam biasa aja sederhana kan.
Ya begitulah. Kan nanti Kak kita lanjut gosip kita ya kan di luar kalau tentang ini ya. Betul, Ya betul, udahlah. Ya udahlah, itu akhiri aja lah. aja Iya, lah kita ya kan, akhiri Kak. aja lah pemberitaan kitanya kan, karena mungkin teman-teman Tribuners udah lelah lah lihat Benar. kita ya kan. Pokoknya jangan lupa kalian saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 5 hanya di Facebook Tribun Medan. Dan jangan lupa ikutin semua kegiatan kita, digital activity kita, podcast-podcast kita punya UMKM, kita punya pendidikan, kita punya kuliner, kita punya properti. Pokoknya semua kalian ikutilah semua kegiatan kita, dan jangan lupa follow semua akun Tribun Medan pastinya. Iya kan, Dek? Iya, ya? benar. Dan websitenya juga banyak berita-berita terupdate-nya, apalagi di headline-nya itu semua, Dek. Berita-berita panas semua kayaknya, ya Iya. kan? Benar. Udah itu aja. Yaudah itu aja. Itu aja. Kita akhiri lah dengan Kita akhiri dengan Selamat Sore Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.